Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di sesi perkuliahan. Untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang materi proses perkuliahan yang akan kita bahas bersama terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yang berbicara tentang pengantar studi Islam. Pengantar studi Islam ini merupakan satu mata kuliah yang menjadi kemestian bagi teman-teman mahasiswa, khususnya di jurusan manajemen dakwah, bimbingan konseling Islam, dan juga jurusan-jurusan yang lainnya. Baik, yang saya jelaskan pada kesempatan ini terkait dengan mata kuliah ini mengkaji berbagai pendekatan studi Islam. Mata kuliah ini untuk dapat dipahami sebagai sebuah ajaran atau doktrin Islam secara mendalam. Oleh sebab itu, tujuan dari perkuliahan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan pada mahasiswa untuk dapat mentransformasikan model-model pemikiran dan pendekatan dalam memahami ajaran Islam secara objektif, komprehensif, dan integratif. Dalam konteks kajian akademis, ini harus selalu mengalami diversifikasi secara dinamis bersamaan dengan semakin berkembangnya studi Islam di berbagai belahan dunia. Sebuah keniscayaan dalam studi Islam mengadaptasi berbagai metodologi atau epistemologi dan mencoba mentransformasikannya kepada mahasiswa. Hal ini disebabkan atau diharapkan menjadi perangkat paradigma cara berpikir, landasan berpikir, dan pola berpikir, pendekatan dan metode yang berakumulasi secara dinamis dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang Islam itu sendiri. Inilah yang akan dibahas dalam proses perkuliahan selama 1 semester, dan dari harapan-harapan ini kita akan kembangkan menjadi beberapa bahasan yang agak rinci. Yang pertama terkait ini, maka pengantar studi Islam akan mencoba menjelaskan tentang pengantar. Yang kedua tentang beberapa prinsip dasar epistemologi Islam, berbicara tentang manusia dan kebutuhan doktrin agama, sumber dan karakteristik Islam, Islam sebagai agama wahyu yakni Al-Quran, bersumber pada Al-Quran. Yang selanjutnya Islam sebagai produk budaya, nanti kita akan bicarakan Islam sebagai agama wahyu dan Islam sebagai produk budaya, itu ada perbedaannya. Yang selanjutnya Islam sebagai pengetahuan ilmiah, Islam pengetahuan ilmiah. Selanjutnya ada beberapa pendekatan dalam studi Islam, nanti kita akan bahas bersama. Selanjutnya akan berbicara tentang aneka metodologi atau pengantar tentang memahami Islam. Selanjutnya berbicara tentang aliran pemikiran Islam, model-model penelitian keagamaan, perbandingan dalam studi Islam, studi kawasan, yang berbicara tentang kawasan-kawasan mana saja yang erat kaitannya dengan ajaran Islam, Islam dan gagasan universal. Islam mencoba memberikan pandangan-pandangan terhadap kehidupan dunia global dan dinamika Islam kontemporer. Artinya ingin menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi Islam itu sendiri pada saat sekarang, dan bagaimana Islam mencoba memberikan solusi atas problem-problem yang yang dihadapi hari ini. Dari bahasan-bahasan ini kita dapat turunkan menjadi beberapa poin yang itu nanti akan dirinci dalam beberapa pertemuan. Ini yang pertama tentang lingkup pengantar studi Islam, yang di sini nanti kita akan berbicara tentang pengertian metodologi dan paradigma dan pendekatan studi Islam. Yang kedua kita akan berbicara tentang arti dan lingkup studi Islam. Yang ketiganya kita akan berbicara urgensi mempelajari pengantar studi Islam. Yang keempatnya berbicara tentang aspek-aspek sasaran studi Islam. Untuk yang kelima kita akan berbicara tentang pertumbuhan studi Islam dulu dan sekarang. Untuk
bahasan yang keduanya ini kita akan berbicara tentang beberapa prinsip dasar epistemologi Islam. Prinsip dasar ini menjadi menjadi prinsip dasar epistemologi Islam ini menjadi kajian metodologis ya sebenarnya yang berkaitan dengan studi Islam itu sendiri. Dan di sini akan dibicarakan tentang pengertian epistemologi Islam, epistemologi dan Islam akan dibicarakan tentang sumber pengetahuan, wahyu, akal dan rasa. Yang selanjutnya akan berbicara tentang kriteria kebenaran dalam epistemologi Islam.